Assalamualaikum, saya M. Andri Gunawasya, kelas 11 IPS 2. Saya akan membahas mengenal perilaku taat, kompetisi kebaikan dan etos kerja dalam Islam. Islam mengajarkan perilaku terpuji dan akhlak mulia kepada umatnya. Perilaku terpuji ini ada yang berkaitan dengan Allah. Hablun minallah dengan orang lain. Hablu minas annas dan dengan diri sendiri. Perilaku terpuji yang dikerjakan dengan ikhlas akan menguatkan iman kepada Allah dan membuat harmonis hubungan sesama muslim. Di antara perilaku mulia itu adalah sikap taat kepada Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Ketiga perilaku mulia tersebut, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan akan mengantarkan seorang muslim pada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Perilaku mulia di atas merupakan bagian dari akhlak mulia yang merupakan misi ajaran Islam secara universal, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis Baihaqi. Berikut ini penjelasan mengenai perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja yang tinggi sebagaimana yang diikuti dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tahun 2014 yang ditulis Mustahid dan Mustaqim. 1. Taat pada Allah dan pemimpin Islam. Taat kepada Allah sallallahu alaihi wasallam adalah cara untuk memanfaatkan anugerah hidup sebaik-baiknya. Hakikat menjadi seorang muslim adalah tunduk pada perintah Allah yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang tunduk dan taat kepada Allah akan memperoleh ketenteraman hati dan kebahagiaan hidup, sebagaimana tertera dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 96, yang artinya, kalau sekiranya penduduk negeri beriman, bertakwa, pastilah ia akan melimpahkan kepada mereka berkat dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Surah Quran Al-Araf 96. Ketaatan paling tinggi adalah tunduk pada aturan Allah, kemudian dibawanya pada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawahnya lagi ada sikap tunduk pada pemimpin, baik pemimpin perintah, negara, daerah maupun pemimpin yang lain termasuk pemimpin keluarga. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berada pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikianlah itu lebih baik, itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surah Al-Nisa ayat 59. 2. Berkompetisi dalam kebaikan. Allah menciptakan manusia dalam keadaan berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit dan beragam suku-sukunya. Perbedaan itu jangan sampai menjadikan sebab untuk saling menyalahkan, menindas, dan merendahkan satu sama lainnya. Berdasarkan perbedaan tersebut, Allah memerintahkan hambanya untuk saling berlomba-lomba dalam meraih kebaikan sesuai dengan kadar kemampuan dan potensinya masing-masing. Hal ini tergambar dalam firman Allah yang artinya, untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, ini saja kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah menghendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlombalah berbuat kebajikan hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Surah Al-Maidah ayat 40. Surah Al-Maidah ayat 48. Setidaknya terdapat dua alasan kenapa umat Islam harus berlomba-lomba melakukan kebaikan. Pertama, tidak ada yang tahu kesempatan hidup manusia. Seorang Muslim harus memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk melakukan kebaikan. Kematian bisa saja datang secara tiba-tiba tanpa diketahui waktu pastinya. Karena itulah kesempatan berbuat kebaikan jangan sampai ditunda-tunda dan diakhirkan. Kedua, ketika terjadi kompetisi dalam kebaikan, maka satu sama lain akan saling termotivasi sehingga membentuk suatu lingkungan Islami yang kondusif. Lingkungan yang kondusif akan menjadikan kebaikan tersebut sebagai kebiasaan baik yang konsisten dilakukan. 3. Etos kerja yang tinggi. Bekerja adalah kegiatan penting yang harus dilakukan semua manusia. Dalam Islam, seorang yang bekerja dengan etos tinggi memperoleh pahala dan berkat di sisi Allah. Hal ini tergambar dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu pula Rasulnya dan orang-orang yang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah At-Taubah ayat 9. Surah At-Taubah ayat 105. Memiliki etos kerja tinggi adalah salah satu adalah mulia seorang Muslim pada dirinya sendiri. Etos kerja yang tinggi serta tidak berpangku tangan kepada orang lain adalah teladan dari Rasulullah SAW, sebagaimana sabda beliau berkata, barang siapa yang pada waktu sore merasa lelah karena pekerjaan kedua tangannya bekerja keras, maka pada saat itu dosanya diampuni. Hadis Tahrani. Di hadis yang lain, beliau juga bersabda, tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Hadis
Bukhari. Demikianlah, mohon maaf ada kesalahan sebutannya tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.